Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'd. Kita sudah sampai pada pembahasan syarat yang terakhir dari syarat sahnya sholat, yaitu sholat di tempat yang tidak terlarang. Yakni ada tempat-tempat tertentu yang terlarang sholat. Apabila sholat di tempat-tempat itu, maka sholat tidak sah. Jadi dipersyaratkan sholat di tempat yang tidak terlarang sholat. As-Sa'di rahimahullah menyebutkan sekian tempat. Namun pada syarah kami mendahulukan membahas, menjelaskan dua tempat yang datang nas secara jelas mengenai larangan sholat di tempat tersebut, yang memang datang jelas-jelas datang nas, yaitu hadis yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah di sini. Larangan sholat di perkuburan dan di kamar mandi. Kemudian nanti yang juga datang hadis melarang sholat di aqan al-ibil, tempat onta menderum. Kemudian mahal najis, tempat bernajis, ya, yang ini haram ditempati sholat. Naam. Dan yang terakhir maksud, yaitu tempat yang dirampas, milik orang dirampas, ini semata hasil ijtihad. Nah, dan yang rajih sholat sah meskipun haram. Baik, nah kita sudah mulai masuk tempat yang pertama, yaitu makbarah, perkuburan. Kita meraja secara singkat. Larangan sholat di perkuburan meliputi dua pembahasan. Pembahasan yang pertama apa? Area yang dijadikan perkuburan dan telah dihuni satu kuburan atau lebih, satu area tanah yang disiapkan, ya, yang dijadikan sebagai area perkuburan untuk jadi tempat kuburan, dan telah dihuni satu kuburan. Nah, jika belum dihuni satu kuburan, belum ada kuburan, masih belum jadi area perkuburan. Tetapi jika sudah dihuni satu kuburan, berarti sudah resmi jadi area perkuburan. Sudah masuk dalam larangan. Jadi jangan nunggu dua kuburannya atau tiga atau lebih. Satu kuburan saja berarti sudah resmi jadi perkuburan. Pembahasan yang kedua, masjid yang dibangun di atas satu kuburan atau lebih. Jadi ada kuburan lebih dulu. Kemudian bangun masjid di atasnya, sehingga kuburan itu dalam masjid yang dibangun tersebut. Kuburannya sudah ada duluan, kemudian bangun masjid di area itu sehingga kuburannya masuk dalam dalam masjid. Kuburannya ada dalam masjid karena memang kuburannya duluan. Ini namanya masjid dibangun di atas kuburan. Masjid dibangun di atas kuburan. Nanti akan ada pembahasan kuburan dimasukkan dalam masjid, lain lagi pembahasannya. Masjidnya duluan, kemudian menyusul ada orang dikuburkan di dalam masjid. Ini beda. Itu tidak masuk perkuburan. Itu tetap masjid hukumnya. Adapun kuburan sudah ada lebih dulu, kemudian masjid dibangun di atasnya, sehingga kuburan masuk dalam masjid. Kuburannya sudah ada, kemudian bangun masjid, ya, di atas kuburan itu, berarti asalnya kuburan. Asalnya kuburan, area itu area perkuburan, dibanguni masjid, maka itu tetap perkuburan, bukan masjid. Jadi sholat di masjid itu berarti sholat di area perkuburan, meskipun bangunan masjid. Dua pembahasan. Baik. Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai haram atau makruh, dan ketika dikatakan haram, apakah sholat sah atau tidak, tetapi ujung-ujungnya yang rajih, yang benar berdasarkan dalil, tidak sah sholat di area perkuburan. Di dua kriteria tadi yang disebutkan. Nah, tidak sah. Dan ini yang masyhur pada mazhab Hambali, mengikuti statement Al-Imam Ahmad. Ibn Hazm juga berpendapat demikian. Ibn Hazm dalam Al-Muhalla menukil statement Ahmad dan mendukungnya.
Bahwa Ahmad mengatakan barang siapa sholat di perkuburan atau sholat menghadap ke kuburan, dia wajib mengulanginya selamanya. Artinya tidak sah. Menurut Imam Ahmad. Barang siapa sholat di perkuburan, ini yang kita bahas sekarang. Atau sholat menghadap ke kuburan, pembahasannya datang nanti. Ini belum dibahas sekarang. Ya, pembahasan baru yang pertama, sholat di perkuburan. Nah, atau sholat menghadap ke kuburan, nanti akan datang pembahasan tersendiri. Dia wajib mengulanginya selamanya, kata Ahmad. Dan Ibn Hazm Al-Zahiri mendukung Imam Ahmad. Syekhul Islam juga memilih pendapat ini. Dalam Al-Ikhtiyarat, Ibn Qayyim juga menegaskan batalnya sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan dalam Zadul Ma'ad. Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menegaskan sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan batal, yang tidak sah. Karena masjid yang dibangun di atas kuburan hakikatnya apa tadi kita bahas? Meskipun ada masjidnya, itu tidak merubah hakikatnya yang asalnya apa? Itu adalah perkuburan. Nah, karena kuburannya duluan. Nah, Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar mengatakan ketika mensyarah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Apa hadis Abu Sa'id Al-Khudri? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang disebutkan oleh As-Sa'di, al-ardu kulluha masjid, bumi seluruhnya adalah masjid, yakni tempat salat, ada bangunan atau tidak, ada bangunan masjid atau tidak, ya. Dan ini keistimewaan umat ini beda dengan umat-umat sebelumnya, tidak bisa salat kecuali di tempat ibadah khusus, bangunan. Jika tidak ada bangunan ibadah, tidak ada tempat ibadah yang dibangun khusus, tidak bisa mereka sholat, beribadah. Nah, adapun umat ini meskipun tidak ada bangunan masjid, di mana saja dalam perjalanan, di waktu sholat, illa kecuali dua tempat, al-maqbarah illa al-maqbarah kecuali area perkuburan, bukan tempat sholat, tidak sah sholat di situ. Wal hammam dan kamar mandi. Baik. Ketika mensyarah hadis ini, Asy-Syaukani menjelaskan dalam Nailul Awtar, kata beliau, telah tetap dalam ilmu usul fiqh bahwa larangan menunjukkan rusaknya amalan yang terlarang. Adanya larangan dari satu amalan itu menunjukkan rusaknya amalan yang terlarang itu, karena dilarang. Nah, dengan demikian yang benar dalam masalah ini, kata Syaukani, dengan demikian yang benar dalam masalah ini adalah haram dan batal. Salat di area perkuburan haram dan batal karena amalan itu rusak, karena terlarang salat di perkuburan. Sebab kata beliau, rusaknya amalan yang dituntut oleh suatu larangan, rusaknya amalan yang dituntut yang merupakan tuntutan suatu larangan, yakni larangan itu menuntut amalan itu rusak jika dikerjakan, ya, itu bersinonim sama dengan batalnya. Rusaknya amalan sama dengan batal. Itu ada bedanya. Tanpa ada perbedaan, nah perhatikan poin ini penting. Tanpa ada perbedaan kata Syaukani antara sholat di atas kuburan, sholatnya di atas kuburan, atau sholat di sela-sela kuburan. Ada beberapa kuburan, ya, di antara kuburan, di sela kuburan sholat di situ. Boleh jadi kuburannya di kanan, samping kanannya, samping kirinya, atau di belakangnya, meskipun tidak ada kuburan di depannya. Kuburan di belakangnya atau di kanan kirinya, di sela-selanya, itu semua masuk. Karena itu area perkuburan. Ya, tanpa ada perbedaan antara sholat di atas kuburan atau sholat di sela-sela kuburan yang ada. Dan apa saja yang benar untuk disebut perkuburan. Ini area, ya, perkuburan. Apa saja yang benar untuk dikatakan sebagai area perkuburan. Dan sudah ada kuburan satu. Di bagian mana saja, di sudut-sudutnya di mana, di area itu, berarti haram dan batal. Nah, Ibnu Utsaimin juga dalam Asy-Syarh Al-Mumti' dan dalam Fathu Dzil Jalal wal Ikram menegaskan demikian, batal dan tidak sah. Nah, juga Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, Syekh Muqbil dalam kitab Ijabatus Sa'il, Syekh Muqbil dalam kitab
ijabatus sa'il, yakni kumpulan fatwa. Kumpulan fatwa, jawaban-jawaban beliau terhadap pertanyaan yang diajukan. Beliau menjawab berfatwa atas pertanyaan-pertanyaan itu. Di antara yang ditanyakan ke beliau adalah sholat di perkuburan hukumnya. Ya, dan Syekh Muqbil berfatwa haram dan tidak sah. Dalam ijabatus sa'il. Kemudian juga telah kita pelajari, tersimpulkan dari keterangan ulama, sholat di area perkuburan haram dan batal berdasarkan 3 dalil. Ya, yaitu yang pertama hadis yang disebutkan oleh As-Sa'di di matan riwayat Tirmidzi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah dibaca tadi, bumi seluruhnya adalah masjid kecuali area perkuburan dan kamar mandi. Nah, yang kedua hadis Aisyah, Rasulullah SAW bersabda di akhir hayatnya saat sakit yang terakhir, saat menjelang wafatnya, mentahdzir dari perkara ini. Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, seandainya bukan karena hal itu yang dikhawatirkan, yakni kuburan beliau dijadikan masjid, kuburan Nabi dijadikan masjid, maka niscaya kuburannya akan ditampakkan, yakni dikuburkan di luar rumah. Tetapi beliau dikhawatirkan kuburannya akan dijadikan masjid. Oleh karena itu beliau dikuburkan dalam rumah, tersembunyi. Nah, di luar, di perkuburan umum, orang-orang akan mudah berdatangan dan menjadikannya sebagai masjid. Nah, itu sebabnya maka beliau dikuburkan dalam rumah dan tidak ditampakkan di luar. Dan alhamdulillah sampai hari ini terjaga. Meskipun masuk dalam area masjid, asalnya di rumahnya Aisyah dan itu di luar masjid. Kemudian ketika terjadi perluasan masjid di masa tabi'in, ya, masuk akhirnya, tapi sudah diantisipasi, diberi kamar khusus, ya, sehingga terpisah dari masjid, tetap dalam ruangan khusus dan dibuat sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa sholat menghadapnya. Dan alhamdulillah pemerintah Arab Saudi, ya, petugasnya 24 jam menjaga di situ sehingga tidak ada yang bisa datang macam-macam di masjid Nabi, di kuburan Nabi SAW. Jadi jika sholat di dalam Masjid Nabawi, ya, itu tidak termasuk kategori masjid yang dibangun di atas kuburan, meskipun dimasukkan, ya, seperti tadi ceritanya yang kalian dengar, sudah di kamar khusus. Nah, dan Masjid Nabawi memiliki perkecualian, tidak sama dengan masjid-masjid yang lain, karena satu kali sholat di Masjid Nabawi berapa nilainya? Sebanding 1000 kali sholat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Baik. Dan juga sudah kami sampaikan terkait hadis Aisyah tadi, Syekhul Islam menjelaskan dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, termasuk diantaranya sholat di perkuburan meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Jadi masuk dalam kategori hadis Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Masuk dalam larangan ini, kuburan dijadikan masjid itu maksudnya bukan berarti harus ada bangunan masjid. Ketika orang datang sholat di area perkuburan, meskipun tidak ada bangunan masjid, itu berarti menjadikan area perkuburan sebagai masjid, karena dijadikan tempat sholat. Nah, itu maksud Ibnu Taimiyah. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, oleh sahabat. Oleh karena itu kuburan Nabi tidak di luar, tapi dalam rumah, tetap terjaga tentu sampai hari ini. Seperti diterangkan tadi, karena bukan dikhawatirkan jika dikuburkan di luar nanti ada orang, ya, orang-orang membangun masjid di atas kuburan, bukan itu. Ya, tetapi orang datang saja di sekitarnya sholat di sekitar kuburannya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Artinya itu saja sudah termasuk menjadikan kuburan beliau jadi masjid. Itulah sebabnya tidak di luar dikuburkan, tapi dalam rumah. Dan alhamdulillah terjaga sampai hari ini. Tidak dijadikan masjid kuburan Nabi SAW. Nah, Allah jaga. Kemudian yang ketiga, kenapa haram dan tidak sah sholat di perkuburan? Karena sholat di area perkuburan bisa menjadi apa? Wasilah, faktor terseretnya kaum muslimin kepada apa?
penyembahan kuburan. Itu adalah faktor wasilahnya faktor yang akan menyeret kaum muslimin untuk menyembah kubur. Tadi awalnya bukan menyembah kubur, hanya saja datang di area perkuburan tertentu, sholat di situ. Ya, banyak orang sholat di situ, sholat. Lama-lama kuburannya disembah. Apalagi kalau kuburan Nabi, lebih-lebih lagi, jadi derajatnya di atas orang soleh. Nah, asalnya hanya pikirannya ini barokah. Nah, karena di sini dikubur wali atau nabi. Nah, itu belum sampai ke tingkatan syirik, masih bid'ah. Ya, gini utama sholat di situ. Nah, lama-lama, kuburannya yang disembah jadi syirik akbar. Jadi ini wasilah, faktor. Oleh karena harus ditutup. Oleh karena itu ditutup oleh syariat. Ada ilat faktor lain yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam Asy-Syarh Al-Mumti', yaitu ada unsur tasyabbuh. Ada unsur tasyabbuh, keserupaan dengan para penyembah kubur. Ya, ada unsur tasyabbuh, keserupaan dengan para penyembah kubur. Baik. Lihat kembali, kami tegaskan kembali, perlu diketahui bahwa haramnya sholat di area perkuburan dan tidak sahnya sholat di area perkuburan, ya, meliputi seluruh area perkuburan meskipun baru dihuni berapa kuburan? Satu. Meskipun baru dihuni satu kuburan. Nah, meskipun kuburannya baru satu, maka itu sudah resmi jadi area perkuburan. Jika suatu area tanah telah diperuntukkan, disiapkan sebagai perkuburan dan telah ada satu mayat dikuburkan, berarti telah resmi menjadi perkuburan. Ini yang benar. Ini yang kita pegang. Karena di sana ada yang mengatakan kalau baru satu belum. Nah, kenapa itu tidak benar? Ketika sudah ada satu yang dikuburkan, ada satu kuburan, berarti sudah menjadi area perkuburan. Nah, manusia itu kan, orang-orang itu kan tidak mati sekaligus. Matinya satu persatu. Satu dulu yang dikuburkan, dan tidak menyusul kuburan kedua, kuburan ketiga. Ketika sudah disiapkan untuk area perkuburan dan ada yang meninggal satu dikuburkan, resmi sudah. Berarti jadi area perkuburan. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Nah, dengan adanya satu kuburan di area tersebut, berarti sudah jadi area perkuburan. Nah, kemudian hukum ini berlaku selama seseorang sholat di area perkuburan. Baik kuburannya di hadapan dia, ketika sholat ada kuburan di depannya, atau ketika sholat tidak ada kuburan di depannya tapi di sampingnya, atau bahkan di belakangnya kuburan, tapi dia di area perkuburan, tidak ada bedanya. Apakah ada kuburan di depannya atau tidak ada, yang jelas dia di area perkuburan, maka tidak sah. Ini dipertegas oleh Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani dan Ibnu Utsaimin. Baik, ada dua yang diperkecualikan. Ada dua yang diperkecualikan, yaitu menyolati jenazah di perkuburan, di area perkuburan, dari atas kuburan setelah dikuburkan. Menyolati jenazah di perkuburan dari atas kuburan setelah dikuburkan. Dari atas kuburan bukan menginjak kuburannya, ya. Jadi menghadap ke arah kiblat, kemudian kuburan di depannya, untuk menyolati jenazah yang sudah dikuburkan di dalam kuburan itu. Ini perkecualian. Berdasarkan perkecualian ini berdasarkan nas amalan Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis yang sahih, Nabi SAW menyolati jenazah di area perkuburan dari atas kuburan jenazah itu setelah dikuburkan. Ada pembahasan khusus tersendiri masalah ini. Ini juga telah kami bahas tuntas dan sudah diterbitkan di majalah syariah di problem Anda, lengkap di sana. Dan terkait dengan apa kriteria kuburan yang sah, boleh atau disyariatkan untuk sholat
menyolati jenazah yang sudah dikuburkan? Apakah kuburannya harus kuburan baru atau kuburan lama juga boleh? Ada perbedaan pendapat antara ulama. Kesimpulannya di pembahasan itu, ana nukil dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, menukil dari sebagian fuqaha Syafi'iyah, sepertinya yang terbaik. Kriterianya adalah ketika mayat itu meninggal, ketika orang itu meninggal dan dikuburkan, orang ini sudah sah salatnya. Yakni minimal dia mumayyiz. Ketika orang itu meninggal dan dikuburkan, dia ini mumayyiz. Sekian puluh tahun kemudian, ya, dia menyolati jenazah itu. Tadinya dia bukan di situ misalkan, tapi suatu saat, ya, bukan sengaja datang, tapi dia berada di tempat itu, kemudian dia, karena itu kerabat misalkan, atau yang dia kenal, kemudian dia ingin menyolati dari atas kuburannya, sah. Karena ketika orang itu meninggal, dia sudah mumayyiz, artinya salatnya sudah sah. Nah, adapun ketika orang itu meninggal, dia belum lahir, atau orang itu meninggal, dia belum mumayyiz, belum sah salatnya, maka tidak boleh. Nah, tidak masuk kriteria. Baik. Yang kedua, perkecualian yang kedua, menyolati jenazah. Yang pertama ini tadi sebelum lanjut, ini bisa kita amalkan. Nah, bisa kita amalkan. Boleh jadi kita terlambat, tidak tahu, ya, bahwa fulan meninggal. Nah, beberapa hari baru kita tahu, atau ketika kita datang dia sudah dikuburkan, kita susul salat dari atas kuburan. Nah, salat dari atas kuburan. Baik. Tidak masalah. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua, perkara kedua, menyolati jenazah sebelum dikuburkan. Menyolati jenazah di area perkuburan sebelum dikuburkan, khusus bagi orang yang terlambat. Bagi yang terlambat datang dan masih mendapati jenazah belum dikuburkan di area perkuburan. Menyolati jenazah di area perkuburan sebelum dikuburkan, masih tergeletak di perkuburan. Sementara digali misalkan, kuburannya belum selesai, sedang digali, agak sulit mungkin penggaliannya, banyak batu atau ada halangan-halangan, kemudian ada halangan sehingga ketika jenazah sudah sampai di perkuburan ternyata belum siap kuburannya, sehingga belum bisa dimasukkan, hanya disimpan aja di situ. Nah, ya. Nah, ada orang-orang yang terlambat datang. Dia menyusul datang ke perkuburan, dia dapati jenazahnya masih di situ. Dia ingin menyolati, salati, tidak masalah. Ini perkecualian, boleh. Ya, berdasarkan penyamaan hukum dengan syariat, penyamaan hukum dengan syariat menyolati jenazah dari atas kuburan secara metode qiyas. Berdasarkan qiyas dengan terhadap perkecualian yang pertama. Apa bedanya menyolati jenazah dari atas kuburan dengan menyolati jenazah, ya, yang belum dikuburkan, sama-sama di area perkuburan. Selama ada contoh dari Nabi SAW, salat jenazah di area perkuburan, menyolati jenazah yang sudah dikuburkan, maka ini dalil yang menunjukkan ini perkecualian. Maka secara qiyas sama hukumnya jika jenazah itu masih tergeletak di area perkuburan, belum sempat dikuburkan. Kemudian ada yang terlambat datang dan dia menyolatinya di area perkuburan. Nah, ini dua yang diperkecualikan. Baik, bukan sengaja jenazah itu, ya, setelah dimandikan dikafani, bukan dibawa ke musola, ke tanah lapang, bukan juga dibawa ke masjid, tapi dibawa ke area perkuburan, kemudian disolati di situ. Wah, ini tidak boleh yang seperti ini. Nah, jadi jenazah ini tetap di penyolatannya seperti yang disunnahkan oleh Nabi, imma di musola khusus, ya, seperti di zaman Nabi SAW, ya, ada musola khusus untuk sholat jenazah, atau di masjid, ya, juga ada contohnya.
Kemudian jenazah ini selesai disolati, dibawa ke area perkuburan untuk dikuburkan. Hanya saja kuburannya belum siap, ya, maka diletakkan di situ. Nah, ada orang yang terlambat, belum menyolati, mendapati jenazahnya di situ, solati di daerah perkuburan, tidak masalah perkecualian. Ini yang diperkecualikan. Difahami ya, dan sampai salah paham. Nah, bukan jenazahnya setelah dimandikan dikafani, dibawa ke perkuburan, kemudian disolati rame-rame di situ, bukan disolati di masjid atau di musala. Ini tidak ada contohnya kalau ini tidak bisa dibenarkan. Nah, baik. Selesai kita dari pembahasan larangan sholat di area perkuburan. Rinciannya sudah selesai. Kita masuk ke masalah yang disyaratkan tadi, masalah kedua, yaitu sholat menghadap ke kuburan. Dia di luar area perkuburan, tapi dia sholat menghadap ke kiblat, di depannya ada kuburan. Atau misalkan dia berada di tempat terbuka, di padang terbuka misalkan, ya, dia sholat, tapi di depannya ada satu kuburan. Nah, yang jelas permasalahannya adalah sholat menghadap ke kuburan, meskipun di luar perkuburan sholatnya. Nah, tidak sah. Sholat menghadap ke kuburan tidak sah, haram dan tidak sah. Ini pendapat Imam Ahmad, tadi sudah Anda bacakan statementnya Ahmad yang dinukil oleh siapa? Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Barang siapa sholat di area perkuburan atau sholat menghadap ke kuburan, ya, wajib mengulanginya selamanya. Nah, tidak sah dan wajib diulangi, kata Imam Ibnu Hazm sependapat dengan Imam Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Qudamah dari kalangan fuqaha Hanabilah yang juga mendukung pendapat ini, pendapat imam mereka, Imam Ahmad, yaitu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Syekhul Islam dinukil dalam kitab Al-Ikhtiyarat, Ibnu Utsaimin. Baik. Ibnu Utsaimin rahimahullah memiliki penjelasan panjang masalah ini. Nah, kata Ibnu Utsaimin, jadi setelah Ibnu Utsaimin menegaskan bahwa sholat dengan menghadap ke kuburan, ya, haram, dan Ibnu Utsaimin menegaskan bahwa pendapat yang hanya mengatakan makruh, pendapat itu lemah. Kata Ibnu Utsaimin setelah menegaskan haram, ya, Ibnu Utsaimin mengatakan, jika dikatakan sholatnya tidak sah, sungguh sisi kebenarannya kuat. Jika dikatakan sholatnya tidak sah, maka sungguh sisi kebenaran pendapat itu kuat. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW telah melarang, telah bersabda pada hadis Abu Marsad Al-Ghanawi, hadis Abu Marsad Al-Ghanawi, riwayat Muslim. Kata Nabi alaihi wasallam, la tajlisu 'alal kubur, la tajlisu 'alal kubur. Jangan kalian duduk di atas kuburan. Tidak boleh, haram. Itu namanya menghinakan kuburan. Kuburan muslim, ya. Hukum ini untuk kuburan muslim. Yang bagian ini khusus kuburan muslim. La tajlisu 'alal kubur, jangan kalian duduk di atas kuburan. Ini khusus untuk kuburan muslim. Karena ada muslim dikuburkan di situ, itu rumahnya. Duduk di atasnya berarti menghina dia, tidak menghargai dia. Nah, jadi ini babnya adalah menghargai sesama muslim meskipun sudah mati. Kuburannya dihargai. Tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh diduduki, tidak boleh dikencingi dan seterusnya. Adapun kuburan orang kafir terserah.
Tidak punya kemuliaan. Mau diduduki, mau diapakan, terserah. Tidak ada kemuliaannya. Sebagaimana ketika hidupnya. Nah, ini untuk khusus kuburan muslim. Bagian yang kedua, wala tusallu ilaiha. Wala tusallu ilaiha. Dan jangan sholat menghadap ke kuburan. Adapun ini umum. Kuburan muslim atau kuburan kafir sama saja. Yang ini babnya memuliakan kuburan. Jika yang pertama dilarang karena menghinakan kuburan, dan itu khusus kuburan muslim yang punya kehormatan, larangan sholat menghadap kuburan karena memuliakan kuburan. Jadi kalau yang pertama dilarang karena menghinakan, yang ini dilarang karena memuliakan. Sholat menghadap kuburan mengandung pemuliaan terhadap kuburan itu. Kenapa sholat menghadap ke kuburan? Ada unsur pemuliaan terhadap kuburan. Nah, bahaya, wasilah pada kesyirikan. Nah, maka ini berlaku umum kuburan muslim atau kafir. Jadi hadis Abi Marsad Al-Ghanawi ini menunjukkan haramnya sholat menghadap pertama ke area perkuburan. Karena sholat menghadap ke area perkuburan berarti sholat menghadap ke kuburan. Karena area perkuburan itu isinya kuburan. Nah, sholat menghadap ke kiblat persis di depannya perkuburan. Berarti sholat ke area perkuburan. Atau sholat menghadap ke kiblat ada satu kuburan di depannya. Jadi dia sholat menghadap ke kuburan. Nah, jadi hadis ini tadi meliputi larangan sholat menghadap ke area perkuburan dan larangan sholat menghadap ke kuburan. Meskipun satu kuburan, di depannya ada satu kuburan. Ketika dia sholat menghadap ke kiblat dan di depannya ada satu kuburan, berarti masuk dalam larangan sholat menghadap ke kuburan. Adapun faktor illat pelarangannya sama dengan larangan sholat di dalam area perkuburan. Sholat menghadap perkuburan atau menghadap ke satu kuburan, faktor larangannya sama dengan larangan sholat di dalam area perkuburan, yaitu merupakan wasilah faktor yang akan menyeret kepada kesyirikan. Nah, berawal dari sholat menghadap ke perkuburan atau menghadap ke kuburan, lama-lama kuburannya disembah. Kemudian kata Ibnu Utsaimin menjelaskan bagaimana sisi pendalilan dari hadis Abi Marsad Al-Ghanawi untuk mengatakan tidak sah salat menghadap ke kuburan, tidak sah. Dua tadi yang disebutkan, salat menghadap ke area perkuburan dan salat menghadap ke kuburan meskipun satu kuburan. Tidak sah masuk dalam hadis itu. Kenapa tidak sah? Karena yang dilarang secara khusus adalah salat menghadap ke kuburan. Adapun jika kita berdiri menghadap ke kuburan tidak masalah, duduk, jongkok, ya, dan semisalnya menghadap ke kuburan, tapi bukan sholat, tidak masalah. Berdiri menghadap ke perkuburan, tapi bukan sholat, tidak masalah. Yang dilarang sholat. Jadi ini berarti pelarangan ini sifatnya khusus. Kalau ada pengkhususan seperti ini menunjukkan ini tidak sah. Nah, karena menghadap ke kuburan di luar sholat tidak masalah. Yang tidak boleh jika menghadap ke kuburan dalam keadaan sholat, berarti sholat tidak sah. Nah, karena sifatnya pelarangan secara khusus sholat menghadap kuburan yang dilarang itu berarti tidak sah. Terkumpul padanya ketaatan dan maksiat. Dan tidak mungkin seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan maksiat. Bagaimana caranya? Ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan maksiat, yakni salat menghadap ke kiblat, salat menghadap ke kuburan, padahal itu dilarang. Dan tadi ini larangan khusus salat menghadap ke kuburan. Selain salat boleh, berarti memang itu tidak sah. Kemudian Ibnu Utsaimin berbicara tentang batas pemisah. Ini sekarang mengenai batas pemisah antara seseorang dengan kuburan yang ada di depannya. Sehingga kapan seseorang dianggap sholat menghadap ke kuburan masuk dalam hadis, kapan dia tidak teranggap menghadap ke kuburan sholatnya. Jika ada batas pemisah. Nah, batas pemisahnya apa? Kriterianya. Nah, kata Ibnu Utsaimin, jika ditanyakan apa yang dianggap sebagai batas pemisah
antara orang yang sholat dengan kuburan. Sehingga dengan adanya batas pemisah itu, dia tidak dianggap sholat menghadap kuburan. Apa batas pemisahnya? Jawabannya kata beliau, dinding merupakan pemisah. Dinding merupakan pemisah. Berarti jika seseorang sholat di depannya ada dinding, kemudian di luar dinding ada kuburan, tidak masalah. Dia sholatnya menghadap ke dinding, bukan menghadap ke kuburan. Karena kuburannya di balik dinding. Kata beliau, dinding merupakan pemisah. Kecuali jika itu adalah dinding perkuburan itu sendiri. Tembok perkuburan itu sendiri, ada sedikit keraguan padanya. Ini meragukan, mengkhawatirkan. Seseorang sholat menghadap ke kiblat, di depannya ada area perkuburan dikitari oleh tembok, tapi tidak ada dinding lain di depannya. Dia menghadap ke tembok perkuburan. Memang kuburannya di balik tembok di dalam, dikitari oleh tembok, tapi tembok ini temboknya perkuburan. Nah, ini meragukan kata Ibnu Utsaimin. Ada sedikit keraguan kalau ini kata beliau. Nah, artinya jangan, kalau meragukan jangan beresiko. Khawatir itu masuk dalam larangan. Kemudian kata beliau, namun jika ada dinding lain yang memisahkan antara orang yang sholat dan perkuburan, tidak diragukan lagi bahwa itu tidak masuk dalam larangan. Berarti butuh dinding yang lain selain tembok perkuburan. Juga kata beliau, masih masalah batas pemisah, jika antara dia dengan perkuburan ada jalan, hal itu tidak terlarang. Nah, misalkan dia berdiri di sini, sholat, menghadap ke kiblat. Kemudian ada jalan, di depannya ada jalan, di sebelah jalan ada kuburan. Nah, ini sudah tidak termasuk menghadap ke kuburan, karena sudah diantarai oleh jalan, sudah dipisah oleh jalan. Baik, kata beliau lagi, begitu pula jika antara dia dengan perkuburan ada jarak pemisah yang dengannya tidak dianggap sholat menghadap ke kuburan. Misalkan dia berdiri di sana, di tembok sejarak tembok itu, misalkan di situ dia berdiri, kemudian kuburannya di sini, jauh enggak itu? Jika orang lihat ini menghadap ke kuburan bukan? Sudah enggak, tentunya ya, jauh. Nah, al-muhim dia sholat, kemudian kuburan meskipun ada di bagian depannya dia, tapi jaraknya cukup jauh yang dengannya dianggap dia terpisah, tidak dianggap menghadap ke kuburan, begitu. Nah, kemudian beliau menukil bahwa ada sebagian ulama menyatakan pemisah itu seperti jarak pembatas sholat. Jarak pembatas sholat, sutrah. Sutrah. Nah, pembatas sholat, sutrah. Jadi misalkan di sini, sutrah biasanya di situ ya. Jadi jika dia berdiri di sini, kemudian kuburannya agak di depan sana, itu sudah cukup. Tapi ini meragukan kata Ibnu Utsaimin. Jaraknya dekat kalau ini. Nah, tetap misalkan keraguan, karena jika dilihat kata beliau, ada perkuburan sejarak 3 hasta. Nah, 1 hasta itu bagaimana ukurnya? Ini apa? Satu apa namanya? Hah? Satu apa namanya nih? Wah, ini pada nggak belajar. Satu apa namanya? Satu depa. Ini satu. Hah? Satu hasta. Hah? Gimana? Ini apa? Ini dirah. Satu hasta. Ini yang mana yang satu hasta? Satu lengan ini. Hah? Nah, al-muhim jarak seperti jarak pembatas sholat. Jadi misalkan kita sholat, biasanya kan ngambil sutroh, ya, ngambil sutroh. Nah, jika misalkan kuburan itu posisinya seperti itu,
Ini meragukan. Ini kalau dilihat seperti menghadap ke kuburan. Jangan. Nah, intinya butuh jarak yang cukup jauh, yang dengannya diketahui bahwa dia sholat tidak menghadap ke kuburan. Jika memang kosong ya, butuh jarak yang jauh. Kecuali jika sudah ada dinding yang memisah. Nah, dinding selain dinding perkuburan. Jadi berdasarkan keterangan Ibnu Utsaimin yang kita dengar tadi, bahwa dinding selain tembok kuburan adalah pemisah, maka apabila ada masjid dikelilingi oleh kuburan dari luar dinding masjid, dari berbagai arah, ada di kanan, kiri, di belakang, ada di depannya juga, ya, tapi semuanya sudah di luar dinding, ya, sudah di luar dinding. Ya, ini dinding masjid seperti ini. Nah, kemudian ada di depannya sana. Berarti sholat di dalam masjid itu sah, karena sudah terpisah dari kuburan. Kuburannya sudah di luar dinding masjid. Jadi sudah ada dinding masjid sebagai pemisah. Dia sholat dalam masjid dengan dinding masjid sebagai pemisah antara dia dengan kuburan. Maka sholat di masjid itu sah. Dan ini difatwakan secara jelas oleh Syekh Muqbil dalam kitab Ijabatus Sa'il. Kata Syekh Muqbil dalam Ijabatus Sa'il, saudara penanya mengatakan bahwa tidak ada kuburan dalam masjid, tetapi kuburan mengitari masjid dari berbagai sisi. Tampaknya, kata Syekh Muqbil, tampaknya apabila kuburan berada di luar dinding masjid, sholat di masjid itu sah. Nah, fatwa Syekh Muqbil. Baik. Tapi ini tidak disepakati oleh ulama. Ada sebagian ulama Hanabilah, fuqaha Hanabilah mengikuti pendapat yang dinukil dari Al-Imam Ahmad bahwa tidak boleh sholat di masjid yang di depannya ada kuburan, meskipun di luar dinding masjid, tapi di bagian depan masjid, di bagian di depannya masjid, tapi sudah dipisah oleh dinding masjid ya. Nah, tidak boleh sholat di masjid yang di depannya ada kuburan, yakni di balik dinding. Ya, di depannya ada kuburan hingga ada dinding lain selain dinding masjid sebagai pemisah. Lebih berat ini. Sebagian fuqaha Hanabilah, apa pendapatnya? Sebagian fuqaha Hanabilah berpendapat mengikuti pendapat Imam Ahmad yang dinukil dari Imam Ahmad, mengatakan bahwa harus ada dinding lain selain dinding masjid. Jadi jika kuburan berada di bagian depan masjid, di luar dinding masjid, tapi tidak ada dinding lain yang memisah antara dinding masjid dengan kuburan, menurut fuqaha Hanabilah mengikuti Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad, ini belum boleh. Ini masih dianggap menghadap ke kuburan. Harus ada dinding lain selain dinding masjid. Adapun Syekh Muqbil, jika kalian dengar fatwanya, berpendapat itu sudah tidak masuk dalam larangan. Ya, dan itu makna yang tampak dari keterangan Ibnu Utsaimin di atas, sama dengan Syekh Muqbil, karena sudah ada dinding masjid yang memisah. Nah, sudah terpisah, sudah tidak bisa dikatakan menghadap ke kuburan. Berarti jika demikian ada khilaf, sebaiknya bagaimana? Jika ada masjid, dan ini yang seperti ini biasanya banyak. Ya, banyak yang seperti ini. Wallahu musta'an. Masjid dikitari di sekelilingnya kuburan, ada di bagian depan. Meskipun tidak ada di yang paling inti yang bagian depan. Yang paling inti bagian depan ini yang kita bahas. Jika ada masjid, kemudian di kanan ada masjid dan sudah ada masjid berdinding gitu kan, ada masjid berdinding. Nah, ada kuburan tapi kuburannya bukan di bagian depan.
Nah, ini tidak masalah. Yang masalah jika kuburannya di depannya. Nah, wajib jika tidak ada dinding lain, yakni misalkan kuburan itu tidak diberi dinding khusus selain dinding masjid, maka hindari sholat di masjid itu. Karena ada sebagian fuqaha Hanabilah yang menganggap itu belum cukup, yakni dinding masjid, hanya dinding masjid belum cukup. Nah, jika kuburan berada di bagian mana? Bagian depan. Pembahasan terakhir kita ingin selesai, yaitu apa yang sudah disebutkan tadi di awal, sholat di masjid yang dimasuki kuburan. Masjidnya sudah dibangun, tidak ada kuburan. Awalnya memang masjid. Itu bukan area perkuburan, tidak ada kuburan. Masjid. Pada perjalanan waktu ada orang meninggal dikuburkan dalam masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi masjid itu dimasuki kuburan. Dimasuki kuburan maksudnya bukan kuburan yang masuk. Maksudnya dimasuki kuburan artinya ada orang meninggal dikuburkan dalam masjid. Nah, masjidnya duluan. Penguburan, bagaimana hukumnya? Penguburan dalam masjid tidak mengubah hukum masjid itu sebagai tempat sholat. Tidak mengubah hukum masjid itu menjadi perkuburan. Oleh karena itu, sholat di masjid itu sah dengan syarat siapa yang bisa melanjutkan? Siapa yang faqih? Sholat di dalam masjid itu sah dengan syarat. Anak ini yang kecil-kecil. Masjid sudah dibangun, tidak ada kuburan. Tiba-tiba dalam perjalanan waktu ada orang meninggal, kuburkan di dalam. Misalkan pemilik masjid yang mewakafkan berwasiat, jika saya meninggal, kuburkan dalam masjid. Nah, ini wakaf yang batil, tidak boleh dilaksanakan. Tapi orang-orang jahil dilaksanakan, dikuburkan betul di dalam. Nah, musibah, kan begitu. Tadi dikatakan sholat dalam masjid sah, ya, dengan satu syarat. Siapa yang tahu syarat? Sudah kita pelajari, cuma butuh fikih. Hendak apa syaratnya? Dengan satu syarat, sholat di dalam masjid itu sah dengan satu syarat. Asalkan, tidak menghadap ke kuburan. Asalkan kuburannya tidak di depannya. Karena jika kuburannya di depannya masuk dalam hadis Abu Marsad al-Ghanawi, wala tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap ke kuburan. Jika dia sholat dalam masjid itu kuburannya di depannya, berarti masuk dalam kategori sholat menghadap ke kuburan. Jadi tidak sahnya karena menghadap ke kuburan. Adapun jika dia sholat dalam masjid, kuburannya di belakangnya, kuburannya di sampingnya, tidak masalah. Karena dia tidak sholat menghadap ke kuburan dan juga tidak sholat di area perkuburan. Karena ini masjid. Yang salah kuburannya, kenapa dimasukkan ke situ? Bukan masjid yang salah. Nah, Qayyid pelakunya yang salah. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, masjid yang dibangun di atas kuburan wajib dihancurkan. Masjid yang dibangun di atas kuburan, ini pembahasan pertama. Jadi kuburan sudah ada, jadi itu area perkuburan, kemudian bangun masjid di situ. Masjidnya wajib dihancurkan, kata Ibnu Qayyim. Sebagaimana halnya jenazah yang dikubur dalam masjid wajib dikeluarkan dari. Nah, ini kasus kita tadi. Kuburan dimasukkan dalam masjid. Apa yang harus dilakukan? Kuburannya dibongkar, dikeluarkan. Masjidnya dipertahankan, kuburannya dikeluarkan. Mengganggu. Adapun jika itu kuburan, kemudian bangun masjid di atasnya, masjidnya bermasalah. Masjidnya harus dihancurkan. Tidak bisa bangun masjid di situ, itu perkuburan. Kenapa bangun masjid di situ? Itu menjadikan perkuburan jadi masjid namanya. Nah, terlaknat. Tidak sah. Kata Ibnu Qayyim, hal itu telah distatementkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi, masjid yang dibangun di atas kuburan wajib dihancurkan. Karena itu area perkuburan, tidak bisa jadi masjid. Sebagaimana sebaliknya,
jenazah yang dikubur dalam masjidnya sudah duluan, kemudian jenazah dikuburkan dalamnya, jenazah itu wajib dikeluarkan darinya, kuburannya wajib dibongkar dan dikeluarkan, dibersihkan masjid itu dari kuburan tersebut. Nah, ini ditetapkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Dalam syariat Islam kata Ibnu Qayyim, tidak bisa bersatu antara masjid dan kuburan, tidak bisa. Tetapi kaidahnya kata beliau, kata Ibnu Qayyim, yang mana saja dari keduanya yang mendahului, ini kaidahnya dihafalkan. Yang mana dari keduanya yang mendahului, maka yang lainnya terlarang. Dan hukum yang berlaku adalah yang mendahului. Jadi, jika duluan masjidnya, berarti hukum yang berlaku hukum apa? Masjid, berarti terlarang menguburkan di dalamnya. Jika ada kuburan dimasukkan, keluarkan. Sebaliknya, jika ada kuburan, tidak boleh bangun masjid di atas kuburan itu. Jika ada masjid dibangun di kuburan itu, masjidnya wajib dihancurkan. Jadi hukum yang berlaku yang duluan. Nah, tidak bisa disatukan. Bagaimana jika bersamaan? Bersamaan dikuburkan dan peletakan batu pertama kuburan. Nah, bersamaan. Wasiat. Tanah saya di situ seluas ini saya wakafkan untuk masjid. Jika saya meninggal, saat saya dikuburkan, bangun masjid bersamaan. Nah, wasiat batil. Tidak bisa kata Ibnu Qayyim. Jika diletakkan bersamaan tidak boleh, dan wakaf masjid itu wakafnya tidak sah. Jadi tidak sah salat di masjid itu. Nah, jadi artinya apa? Jika bersamaan, apa yang dihancurkan? Kuburannya atau masjidnya? Jika bersamaan, yang mana yang dihancurkan? Masjid yang dihancurkan. Nah, wakaf itu tidak sah. Kata Ibnu Qayyim. Dan tidak sah salat di masjid itu. Baik, Nabi SAW telah melaknat menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini akhir pembahasan kita tuntas, alhamdulillah. Ada pertanyaan yang lain mungkin sudah bisa dijawab sendiri. Berdasarkan pelajaran kita sudah bisa menjawab sendiri pertanyaannya. Nah, karena yang ditanyakan ini sudah terjawab pada pelajaran. Namun jika memang tetap akan dijawab nanti pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum untuk salat Isya. Jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta.